Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazwa Khairunisa dengan NIM 0801118825300023. Di sini, saya berasal dari kelompok 3 Praktikum Algoritma Pemrograman, dan saya akan mengerjakan untuk soal nomor 1 dari soal ulangan part kedua. Nah, di mana pada soal ini kita diminta untuk membuat bentuk yang mana ada bintang-bintang, lalu di tengah-tengahnya itu kosong membentuk belah ketupat. Nah, jadi yang pertama di sini kita akan membuat dulu untuk kita menggunakan header apa. Nah, kita di sini akan menggunakan header IOStream. Selanjutnya, kita akan menggunakan using namespace std. Ini fungsinya agar kita itu tidak perlu menuliskan std di setiap awal perintah. Nah, selanjutnya di sini kita memasukkan fungsinya itu int main. Oke. Nah, di sini kita bisa buka kurung perawal untuk memulai programnya. Nah, di sini yang pertama akan kita lakukan adalah kita mendeklarasikan terlebih dahulu untuk variabel-variabelnya. Nah, di sini kita menggunakan tipe data integer. Untuk variabel-variabelnya itu ada i, terus ada n, terus ada j. Nah, I dan J itu digunakan untuk perulangan, sedangkan N ini untuk memasukkan jumlah bintangnya gitu. Oke, di sini kita bisa tuliskan terlebih dahulu teks nanti ke layar sebagai arahan dari pengguna. Di sini kita tuliskan masukkan panjang, lalu titik dulu. Nah, di sini kita bisa minta langsung inputannya dan akan kita simpan nilai input tersebut ke variabel N. Nah, di sini kita nggak perlu meminta input apa-apa lagi. Kita cuma perlu minta input dari si N ini aja. Lalu kita di sini akan memasukkan ke dalam fungsi perulangan. Pernyataan perulangan. Di sini kita menggunakan pernyataan perulangan for. Nah, di sini karena kan tadi itu yang bagian kosongnya itu ada di tengah ya. Berarti di sini kita akan mengambil tuh dari bintangnya yang paling banyak terlebih dahulu. Nah, di sini kita menggunakan eh, I sama dengan N, lalu I besar, eh iya besar sama dengan 1. Dan untuk perubahannya itu adalah I min min. Nah, kita menggunakan min karena kita itu ingin dia itu mengontrol jumlah barisnya. Jadi dia itu dimulai dari si n dan dia akan berkurang sampai dengan 1. Nah, berarti nanti untuk baris yang pertama itu dia memiliki bintangnya itu yang lebih panjang atau yang lebih banyak. Lalu yang di baris akhir dia akan memiliki bintang yang paling sedikit. Nah, di sini kita bisa buka kurung perawal. Kita akan membuka untuk program yang di dalam ini. Nah, karena kan di sini kita tuh akan memerlukan spasi dan juga bintang. Selain itu, kita akan membagi dia ke dalam tiga bagian, yang mana ada bintang untuk di kiri, lalu spasi untuk di tengah, dan juga bintang untuk di sebelah kanan. Nah, berarti akan ada tiga perulangan di sini. Nah, di sini kita bisa masuk ke for. Nah, ini di sini kita bisa pakai si J biar ini nggak rancu ya. Nah, di sini kita gunakan J-nya sama dengan 1. Lalu J itu dia akan melakukan perulangan sampai dengan J-nya itu kurang dari I. Dan untuk perubahannya itu adalah J++. Nah, jika begini dia bisa melakukan untuk prosesnya mungkin kita tulis di sini aja untuk menghemat baris. Kalau misalnya dia melakukan perulangan yang ini, maka dia akan melakukan si out atau outputnya itu adalah bentuk bintang. Nah, bintang ini adalah bintang untuk yang di sebelah kiri.
Oke, selanjutnya untuk di bagian tengah kan kita akan memerlukan bentuk spasi ya. Maka kita masuk lagi ke dalam perulangan. For, eh, for J sama dengan satu. Nah, di sini dia mulai berubah nih bentuknya untuk kondisinya. Kondisinya untuk di sini itu adalah ketika si J ini kurang dari sama dengan 2 dikali, kok 2 P sih? 2 dikali N dikurang I. Oke, di sini untuk kondisinya kita menggunakan kondisinya itu di mana nilai dari si C ini dia itu kurang dari sama dengan 2 dikali N dikurang I. Nah, kenapa dia N dikurang I? Karena tadi kan kita memasukin itu untuk di bagian tengah-tengahnya ya. Nah, kita tadi kan memiliki panjang. Panjangnya itu adalah si N. Nah, kita kan berarti akan memasukkan dia di bagian tengah-tengah ini ya, teman-teman. Terus kita itu pengennya dia ini berada di tengah. Berarti dia itu nggak lebih dari si N, terus dia itu juga nggak kurang dari si I. Nah, berarti kita bisa menggabungkan kedua ini tuh N dikurang I kali 2. Kenapa dikali 2? Karena dia di sini hasilnya itu genap, bakal genap. Nah, jadi kalau misalnya kita ambil dia di bagian tengah-tengah ini, berarti dia akan ada spasi, itu jumlah spasinya itu genap. Oke, lalu kita bisa tampilkan nih. Jika dia melakukan perulangan ini, yang dia akan tampilkan itu adalah bentuk spasi. Oh ya, jangan lupa dengan tanda titik koma. Kalau misalnya nggak ada titik koma, nanti bakal error. Nah, selanjutnya untuk perulangan ketiga ini sama aja, karena dia kan akan mengeluarkan bintang ya. Dan ini juga untuk di ujung. Jadi kita bisa copy aja untuk yang for di atas ini. Kita paste. Oke, selanjutnya kalau misalnya dia sudah eh, keluar dari for yang ini, dia akan masuk ke for yang di bawah. Jika dia sudah melakukan for ini, dia akan ke sini. Nah, tapi jika dia sudah keluar dari sini, dia nggak langsung balik nih, nggak akan langsung balik ke atas, karena dia akan menampilkan dulu, dia akan menampilkan dulu tuh spasi ke bawah. Karena kan tadi kita nggak mungkin dia bakal bentuknya ke samping ya. Kalau misalnya ke samping nggak bakal berbentuk dong. Berarti kita gunakan enter. Nah, enter itu kita bisa di sini kita buat out and line. Ini untuk dia itu lanjut ke baris selanjutnya. Oke, selanjutnya ini kan tadi kita mau bentuk belah ketupat. Nah, ini kita baru jadi untuk yang bagian atasnya aja, dari atas sampai ke tengahnya. Nah, sekarang kita mau buat untuk yang bagian dari tengah ke bawah. Nah, kalau tadi untuk dari segitiganya kan dia dari yang ini dulu ya, dari yang terbanyak dulu bintangnya. Berarti dari sini, karena ini yang ke bawah, berarti kan bentuknya kayak gini nih. Berarti untuk yang ditampilkan pertama kali, nah, untuk di baris yang awal, dia akan menampilkan jumlah bintangnya itu yang paling sedikit. Maka di sini kita menggunakan perulangannya itu, kita gunakan for lagi. Nah, untuk kondisinya itu kita bisa gunakan I-nya sama dengan 2, lalu I-nya kurang dari sama dengan N, dan perubahannya adalah I++. Nah, ini kita gunakan I++ karena tadi kita ingin membuat dia dari bintangnya yang paling sedikit terlebih dahulu. Terus kenapa dia di sini I-nya itu kurang dari N? Terus juga I-nya kenapa sama dengan 2? Nah, karena tadi kan kita bakal ada 2 bintang ya di tepi-tepi ini. Bakal ada 2 bintang. Yang pasti yang pertama itu yang bintangnya paling sedikit kan. Nah, berarti dia bakal mengurangi untuk 2 tempat yang ini dulu nih. Terus dia itu kurang dari N. N tadi kan itu untuk panjangnya ya, untuk panjangnya. Nah, si I ini nggak boleh lebih dari si N. Nah, berarti nanti yang akan ditampilkan di sini itu dia nggak akan lebih panjang dari si N. Oke, di sini kita bisa buka kurung kurawal lagi. Oke, kali ini kita masuk lagi ke pernyataan perulangan. Nah, sama seperti tadi, di sini juga akan terdapat 3 perulangan. Oke, di sini kita inisialisasi untuk J-nya itu sama dengan 1. Lalu kita masukkan kondisinya, di mana si J ini dia lebih kecil sama dengan I.
Ya, jadi difiksi sama dengan I, lalu dia akan melakukan J plus plus. Lalu dia akan mengeluarkan bintang. Si out bintang. Oke. Nah, kalau untuk di sini itu sebenarnya sama aja dengan yang ini. Jadi kita bisa copy aja sih. Ini cuma untuk menjelasin, untuk penjelasannya juga kurang lebih sama seperti yang tadi. Cuman bedanya di sini cuman di bagian for luarnya aja. Nah, untuk for dalamnya itu sama karena dia yang akan dibentuk juga bakal nampilin bintang dan juga spasi gitu. Nah, yang berubah itu untuk di bagian for luarnya ini aja. Kalau yang tadi imin-min, di sini dia I++. Nah, kenapa I++? Karena tadi dia mulai dari bintangnya yang paling sedikit terlebih dahulu. Oke, mungkin kita bisa coba untuk running. Oh ya, di sini kita lupa menambahkan untuk kondisinya. Kondisinya itu J++. Ini juga. Perubahannya maksudnya maaf. Ini juga J++. Oke, kita coba lagi. Oke, di sini kita mau masukin panjangnya misalnya adalah 6. Nah, ini untuk bentuknya. Mungkin bisa nggak digedein lagi. Oke. Nah, kita itu bakal ngambilin 6 itu. 6 itu dari mana sampai ke mana sih? 6 itu dari sini. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sampai di sini dia 6. Itu untuk bagian atasnya saja. Untuk bawahnya dia mulainya dari 5. Kenapa dari 5? Karena kalau misalnya dari 6 juga mulainya, maka dia akan terdobel dong di sini. Dia nggak akan jadi bentuk belah ketupat yang seperti ini. Dia nggak akan tajam. Karena dia akan mengulang sekali lagi. Jadi barisnya nanti eh nggak akan bagus, dia nggak akan bentuknya seperti ini. Oke, mungkin kita bisa masuk ke pseudocode-nya. Nah, ini sama seperti tadi, kita deklarasikan dulu untuk variabelnya. Itu tadi ada n, ij dengan tipe data integer. Lalu kita mulai, kita begin. Terus tadi karena kita menginputkan n, berarti di sini kita tulis read n. Nah, terus ini lagi. Tadi kan ini dia imin-min ya. Nah, karena imin-min berarti dia tadi untuk inisialisasinya itu I-nya itu sama dengan N, terus dia akan turun sampai dengan satu. Berarti kita tulis di pseudocode-nya itu I dimasukkan dengan N, down to satu. Do, dia akan melakukan yang ini nih, dari bagian begini ini sampai ke N yang ini. Kita apit dengan begin dan N karena dia lebih dari satu statement. Di sini kan ada tiga ya, ada tiga perulangan ditambah dengan yang ini untuk N light. Berarti ada 4 statement di dalam ini. Pride ini kan statement dari si for ya. Nah, berarti makanya kita hitungnya dia tuh ada 4 statement. Nah, untuk pseudocode tidak jauh berbeda dengan yang codingan, cuma bedanya di sini kita menggunakan ada do, terus kita menggunakan begin, terus ini juga kita gunakan tanda panah. Terus tadi kalau tadi kita menggunakan inisialisasi, kondisi, terus perubahan, kalau di sini kita menggunakannya tuh masukkan dengan n down to satu. Nah, begitu. Jadi kalau misalnya dia ini min dia menggunakan down to, tapi jika dia eh, i plus plus maka dia menggunakan to. Nah, seperti yang ini. To n. Oh ya, maaf untuk penjelasan saya tadi, kenapa I-nya itu ditaruh dua, kan kenapa kita nggak mulai dari satu, karena tadi seperti yang dijelasin, ya kan untuk panjangnya adalah 6. Nah, dia itu nggak akan mulai dari satu lagi, karena kalau misalnya kita mulai dari satu, I-nya satu, maka dia akan double, ada 12 baris, begitu. Nah, terus ini sama seperti yang tadi. Nah, right len ini itu sama aja kayak kita itu enter. Jadi kalau misalnya right, dia akan nulisnya itu ke samping. Tapi kalau misalnya kita right len, itu dia akan lanjut ke baris bawahnya. Oke, ini kita kosongin karena kan ini dia merupakan enter aja ya, dia baris kosong. Nah, ini untuk flowchartnya. Nah, untuk flowchart ini, pastinya kita mulai dari start lebih dahulu dengan bentuk elips. Lalu kita lanjutkan ke dalam inputnya. Yang kita inputkan tadi kan cuma N, maka di input ini
kita masukin N dengan bentuknya jajar genjang. Nah, untuk input output itu kita menggunakan jajar genjang. Lalu kita masuk ke perulangan. I diisi dengan N down to 1. Jika benar, dia akan masuk ke perulangan yang ini. J, J-nya itu ada J-nya 1 sampai I. Jika dia memenuhi kondisi ini, maka dia akan menjalankan perintah cout. Yang akan dikeluarkannya adalah tanda bintang. Nah, ini ya, tanda bintang. Tidak casanya. Izin ya kakak, sebentar untuk baterainya sedang low. Ya, mungkin dilanjut lagi. Nah, jika dia tadi sudah mengeluarkan bintang, maka dia akan melakukan J++. Lalu dia naik lagi ke dalam perulangan tadi. Nah, maka tadinya yang J-nya itu adalah 1, dia akan naik menjadi 1 ditambah 1, yaitu adalah 2. Maka J-nya sekarang adalah 2. Dia akan mengulangi ini terus sampai dengan dia itu sudah tidak memenuhi kondisi lagi. Dia udah lebih, ketika dia lebih dari I, maka dia tidak akan masuk ke dalam sini. Nah, jika sudah begitu, maka dia false. Dia akan masuk ke perulangan yang selanjutnya. Nah, di perulangan ini dia melakukan hal yang sama. Jika dia memenuhi kondisi ini, dia akan menampilkan tanda spasi. Lalu dia akan melakukan J++ dan kembali ke perulangan awal sampai dengan kondisinya tidak terpenuhi. Jika sudah tidak memenuhi kondisinya, maka dia akan false dan dia akan lanjut ke perulangan selanjutnya. Nah, ini akan berulang terus sampai dengan dia udah nggak memenuhi kondisi lagi. Lalu dia akan keluar dari for yang ketiga ini. Nah, dia kan tadi bakal menampilkan n line, cuman di sini nggak ditampilkan karena nggak terlalu ini ya, nggak terlalu urgent. Cuman kalau misalnya kita mau juga bisa kita tampilkan n line di sini. Nah, lalu kita masuk ke I++, karena dia kan udah keluar dari sini. Berarti dia akan kembali lagi ke perulangan yang di luar tadi, yang I. Nah, makanya dia melakukan I++, lalu dia kembali ke perulangan awal. Nah, ini dia akan melakukan ini secara berulang sampai dengan dia itu sudah tidak memenuhi lagi kondisi yang di awal ini. Ketika I-nya itu sama dengan N, turun ke 1. Nah, jika dia itu udah kurang dari 1 atau 0 atau bahkan minus, maka dia akan keluar nih, salah, false. Dia akan lanjut ke bagian sini. Nah, di sini juga sama, untuk perulangannya sama seperti yang tadi. Untuk perulangannya jika salah, dia akan lanjut ke for selanjutnya, lalu melakukan I++ dan kembali lagi ke awal. Nah, jika udah salah, maka dia akan end, berarti programnya berakhir. Nah, mungkin untuk dijelasin di sini, untuk perulangan seperti for itu, dia menggunakan bentuk segi 6 atau heksagon. Terus untuk proses, dia menggunakan bentuk persegi panjang. Untuk input output, dia menggunakan tanda jajar genjang. Oke, seperti yang tadi untuk proses itu kan seperti J++, I++, itu kita menggunakan tanda dengan bentuk persegi panjang. Lalu start dan end itu dengan bentuk elips atau oval. Oke, mungkin sekian aja untuk penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.